Serambi Islami, semua ada di sini. Pendidikan Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, kita berharap senantiasa memiliki nafsu mardiyah, ya amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Karena identik dengan surga ya Syah ya. Dan kamu selalu senyum. Selalu senyum. 24 jam nonstop. Kenapa sih? Jangan-jangan nih punya nafsu mardiyah nih ya. Iya, dipandang selalu adem aja, Masya Allah. Oke Syekh, tadi kita berbicara tentang tataran nafsu menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi kalau puasa ada yang awam, ada yang khusus. Tadi sempat dijelaskan khusus dengan menjaga panca indera. Nah sekarang selain khusus ada lagi satu tingkat di atasnya Syekh. Iya, iya. Baik jemaah sekalian, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengalami memasuki bulan Ramadan berapa kali ini? Kalau yang usianya kepalanya 6 berarti udah 60 kali kita berjumpa dengan Ramadan. Iya, iya. Ada yang sudah 40 kali, ada yang sudah 70 kali. Nah mari kita hisab, mari kita muhasabah dan kita evaluasi Ramadan tahun ini. Insya Allah. Harus lebih baik daripada Ramadan yang sekian puluh tahun, berapa puluh kali kita jalankan. Apakah tetap masih di puasa awam, yang hanya nunggu buka aja, disuruh sahur, susah gitu. Ya kalau sahur cepet nggak? Yang cepet mana? Oh buka. Atau kita alhamdulillah sudah naik kepada saum yang khusus, di mana seluruh panca indera kita ikut berpuasa, al-imsak, ikut menjaga. Insya Allah. Panca indera kita hanya difungsikan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya Allah. Seluruh panca indera off dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang akan puasa yang berkualitas. Dan nantinya akan terhubung dengan aspek yang lainnya. Aspek sosial, aspek ekonomi. Di dalam kehidupan. Nah yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyebutkan level kualitas saum yang ketiga adalah khususil khusus. Wah, ini udah khusus diidopatkan kepada khusus lagi. Khusus. Seperti apa? Di mana yang berpuasa itu selain panca inderanya juga hatinya. Waduh. Hati itu kolbun. Kolbun itu menurut lugohnya adalah kolaba, bolak-balik. Khusyuk, lalai lagi. Hati itu bisa berubah-ubah. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita? Bagaimana mempuasakan hati kita? Di mana hatinya itu selalu tersambung kepada Allah. Kapan? Bukan hanya ketika sholat, bukan ketika baca Quran, bukan hanya ketika tilawatul azkar, membaca zikir saja. Hatinya tersambung kepada Allah itu sebagaimana gambaran Al-Quran, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir hatinya kepada Allah itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada. Artinya fi kulli awqat wal amakin. Di setiap waktu dan tempat hatinya tersambung kepada Allah. Masya Allah. Sudah bisa apa belum? Coba evaluasi sholat subuh tadi, hati kita ada di mana? Bagaimana kalau sedang lihat sinetron? Bagaimana kalau di pasar? Bagaimana kalau di mall? Sedang sholat saja, hati masih berkeliaran. Allahu Akbar. Hatinya tidak hudurul qalbi ma Allah, tidak hadir hati bersama Allah. Awam. Nah, yang khusus itu sampai bisa memanage hati setiap kesempatan zikir kepada Allah. Nabi disaksikan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyani.
Masya Nabi Allah. zikirnya kepada Allah disaksikan oleh para sahabat setiap saat, setiap kesempatan. Maka apa yang keluar dari bibirnya? Doa, doa, dan doa. Allah. Mau tidur? Doa. Berarti orang yang doa sedang apa? Zikir kepada bangun tidur, yang diingat bukan yang lain, Allah lagi. Maka berdoa. Mau masuk toilet, zikir kepada Allah. Keluar, zikir. Seluruh aktivitas, zikir kepada Allah. Nah, inilah zikir dengan saum yang khususil khusus, tandanya zikir hatinya setiap waktu dan kesempatan. Maka inilah diri-diri pribadi insan yang akan menularkan cahaya. Masya Bukan Allah. hanya untuk dirinya, di keluarganya, bagi anaknya menjadi tauladan, bagi istrinya jadi tauladan, di masyarakat jadi tauladan. Kenapa? Karena kunci manusia terletak pada hatinya. Jadi memang susah tapi kita harus mengerjakannya, Syekh. Ya. Karena satu pihak kadang kita beribadah ingat, setelah itu keluar dari ibadah, dari sholat, lupa lagi. Padahal faida qadaitumus shalah fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mudah-mudahan selalu membawa Allah dimanapun kita berada. Satu nasihat yang akan disampaikan oleh An-Nabawi. Ini dia. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berbanyaklah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insya Allah Ta'ala ijabahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insya Allah Gusti